Sudah belajar geografi kah hari ini? Bab 1, Pengetahuan Dasar Geografi, kelas 10 SMA, Objek Studi dan Aspek Geografi oleh saya, Siti Afifah Nur Fajriah. Guru Geografi dari SMA Negeri 1, Kasokandal. Objek studi geografi terdiri dari objek material dan objek formal. Objek material geografi adalah geosfer, terdiri dari dua kata, yaitu geos, bumi, dan sphere, lapisan. Secara umum, geosfer membahas 5 unsur penting, yaitu litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Litosfer adalah lapisan kulit bumi beserta bagian-bagiannya. Atmosfer adalah lapisan udara. Atmosfer merupakan bagian dari bumi yang menutupi bumi dari permukaan hingga batas bumi dengan luar angkasa. Hidrosfer adalah lapisan air. Lapisan air terdiri dari air daratan dan air lautan. Hidrosfer adalah lapisan air yang ada di permukaan bumi atau di dalam bumi, di mana bumi kita berisi lebih dari 70% air. Biosfer adalah lapisan kehidupan. Biosfer adalah lapisan makhluk hidup, menyangkut fauna, hewan, dan flora tumbuhan. Terkait dengan ciri-ciri pengelompokan dan persebarannya. Antroposfer, hubungan manusia beserta lingkungannya. Hubungan manusia dengan aktivitas kehidupannya. Antroposfer adalah kajian tentang manusia dengan lingkungan dan aktivitas manusianya. Objek material geografi. Yang pertama, litosfer. Cabang ilmu geografi yang mempelajari fenomena ini antara lain geologi, geomorfologi, mineralogi, seismologi, vulkanologi, dan lain-lain. Atmosfer, ilmu yang mempelajari atmosfer ini antara lain klimatologi, geofisika, serta meteorologi. Hidrosfer adalah ilmu yang mempelajari air di permukaan bumi, juga air di lautan. Terdiri dari untuk di permukaan bumi dipelajari oleh hidrologi, dan untuk di lautan atau samudra dipelajari oleh oseanografi. Biosfer, cabang yang mempelajari biosfer adalah biogeografi. Antroposfer, cabang ilmu geografi yang mempelajari lapisan ini yaitu ilmu-ilmu geografi sosial, geografi manusia seperti geografi ekonomi, geografi politik, geografi pariwisata, serta geografi penduduk. Objek formal geografi. Objek formal geografi adalah cara pandang yang meliputi 3 poin penting, yaitu pola sebaran gejala tertentu di permukaan bumi atau spatial pattern, contohnya bencana longsor yang sering terjadi pada wilayah pegunungan. Keterkaitan atau hubungan sesama antar gejala disebut spatial system, contohnya bencana longsor berkaitan dengan tingginya curah hujan, kemiringan lereng, dan penggunaan lahan. Kaitan perkembangan dan perubahan yang terjadi pada suatu gejala itu disebut dengan spatial proses. Contohnya, penyebab bencana longsor adalah rusaknya ekosistem dan vegetasi pada daerah pegunungan. Nah, hal ini terkait dengan 5W1H, yaitu what, apa yang terjadi, where, di mana kejadiannya berlangsung,
Why? Mengapa hal itu bisa terjadi? Who? Siapa yang berperan di dalamnya? How? Bagaimana upaya menyelesaikan peristiwa tersebut? Nah, kemudian sekarang kita akan mempelajari tentang aspek geografi, yaitu ada aspek fisik, terdiri dari aspek biotik atau kehidupan hidup, itu terdiri dari flora, fauna, dan kita manusia. Aspek biotik terkait benda mati, kondisi tanah, udara, batuan, air, dan kondisi iklim dari suatu wilayah. Aspek non-fisik, di sini ada aspek sosial, kondisi non-fisik, tradisi, adat istiadat, komunitas, kelompok masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial. Aspek ekonomi meliputi mata pencaharian pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan, industri, perdagangan, dan transportasi. Aspek budaya mengkaji tentang unsur teknologi, agama, bahasa, dan kesenian. Aspek politik meliputi unsur pemerintah dan kepartaian yang terjadi dalam masyarakat. Nah, jadi kita itu ada dua objek. Yang pertama ada objek material, itu terkait dengan materi-materi geografi. Nah, nanti ini dibahasnya khusus di kelas 10 semester 2. Kita akan mempelajari litosfer. Sebenarnya litosfer itu dipadukan dengan pedosfer. Jadi litosfer mempelajari tentang batuannya dan pedosfer mempelajari tentang tanahnya. Ada atmosfer, kita mempelajari tentang lapisan udara. Ada cuaca dan iklim, juga ada perbedaan antara struktur lapisan atmosfer. Itu nanti ada troposfer untuk terjadinya gejala cuaca, ada stratosfer untuk terdapatnya ozon, ada mesosfer untuk menghalau masuknya meteor ke bumi, ada termosfer terdapat gelombang radio, dan eksosfer itu adalah lapisan luar angkasa. Selanjutnya kita juga mempelajari tentang hidrosfer, yaitu lapisan air. Ada air daratan dan ada lautan. Daratan dipelajari oleh hidrologi, dan untuk lautan itu oleh oceanografi. Selanjutnya ada biosfer, itu terkait dengan makhluk hidup. Kalau di geografi ini dikhususkan pada flora dan fauna. Untuk yang manusianya khusus itu dipelajari di antroposfer, itu antara aktivitas manusia dengan lingkungannya atau segala aspek kehidupan berkaitan dengan aktivitas manusia itu dipelajari di antroposfer, dari mulai perdagangan, ekonomi, kependudukan, industri, teknologi, agama, budaya, tradisi, pendidikan, hukum, dan sebagainya. Itu dipelajari di antroposfer. Selanjutnya tadi ada objek formal, itu terkait dengan region. Ya, jadi kalau objek material itu geosfer, sedangkan objek formalnya itu region. Dan untuk aspek geografi terdapat aspek fisik dan aspek non-fisik. Jadi ada aspek biotik tentang kehidupan flora, fauna, dan manusia. Ada aspek biotiknya juga benda mati, kondisi tanah, udara, batuan, air, dan kondisi iklim dari suatu wilayah. Nah, aspek non-fisiknya itu aspek sosial. Jadi aktivitas manusia pokoknya. Seperti itu. Ya. Oke. Terima kasih. Cukup sekian pembahasan objek dan aspek geografi. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Kita akan tetap ada di channel Beautiful Studio untuk mempelajari materi-materi geografi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.